semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran komunikasi dan negosiasi bisnis bersama saya, Naya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan nih diskusi tentang proses negosiasi. Yang di video sebelumnya, di bagian pertama, kita membukanya dengan memahami ilustrasi-ilustrasi mengenai proses negosiasi di kehidupan sehari-hari. Mulai dari ketika berinteraksi dengan orang-orang terdekat hingga orang-orang yang mungkin lebih profesional hubungannya dengan kita, yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan poinnya adalah Anda membutuhkan diskusi yang menghasilkan kesepakatan untuk memenuhi apa yang Anda inginkan melalui proses negosiasi tersebut. Dalam video sebelumnya juga kita membahas bagaimana kemudian negosiasi sebaiknya kita pahami sebagai bentuk keterampilan, bukan bakat. Karena apa? Karena negosiasi itu merupakan hal yang bisa kita asah, asalkan melalui proses pembelajaran yang tepat. Maka dari itu, pada video ini saya akan membantu teman-teman semua yang menyaksikan untuk mempelajari lagi lebih mendalam soal negosiasi. Salah satunya melalui topik yang akan kita bahas, yakni tentang 7 elemen yang penting untuk diperhatikan untuk memahami proses negosiasi agar berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang tepat atau disebut juga sebagai win-win solution. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kita memahami definisi negosiasi sebagai berikut. Negosiasi dipahami sebagai proses atau komunikasi bolak-balik yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika Anda dan pihak lain atau partner negosiasi Anda memiliki beberapa kepentingan yang sama, namun preferensi yang Anda usulkan atau yang Anda miliki dibandingkan dengan partner Anda itu bertentangan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Anda mendefinisikan sebuah negosiasi yang sukses itu akan sangat berkaitan erat dengan persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda menjalankan proses negosiasi tersebut. Dan tentunya juga bagaimana cara Anda untuk mengeksekusi proses negosiasi itu sendiri. Menurut beberapa peneliti atau pengamat bisnis yang biasanya menuangkan pemikiran mereka di forum-forum diskusi seperti HBR atau Harvard Business Review, terdapat 7 elemen yang penting diperhatikan oleh setiap orang yang mempelajari tentang negosiasi untuk memastikan atau menjamin bahwa kesepakatan yang mereka bentuk dalam proses negosiasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap pihak. 7 elemen dalam negosiasi terbagi menjadi 2 kelompok, tergantung pada bagaimana tiap-tiap elemen tersebut digunakan dalam bernegosiasi. Kelompok yang pertama adalah substance, terdiri dari 4 elemen yang perlu diperhatikan, yakni interest, options, standards, dan alternatives. Kemudian kelompok kedua adalah proses. Dalam proses terdiri dari 3 elemen yang perlu diperhatikan, diantaranya commitments, communications, dan relationship. Kita mulai bahas dulu dari kelompok yang pertama, yaitu substance. Yang dimaksud dengan substansi di dalam negosiasi adalah inti-inti atau poin-poin penting yang mendasari negosiasi itu sendiri. Substansi juga bisa disebut sebagai apa-apa saja yang didiskusikan, yang dipertimbangkan, atau bahkan yang dijaga selama menjalankan negosiasi. Seperti yang tadi ditunjukkan pada slide ya, terdapat 4 elemen dalam kelompok substansi, yakni yang pertama interest, options, kemudian standards, dan alternatives. Kita akan bahas satu persatu mulai dari interest dulu. Apa sih itu interest? Interest merupakan kebutuhan, tujuan, atau bahkan kekhawatiran yang membentuk apa yang Anda ingin dapatkan dari proses negosiasi tersebut. Untuk lebih jelas kita bisa lihat perbandingannya antara interest dan satu lagi istilahnya adalah posisi dalam slide berikut ini. Oke, di sini kita bisa lihat perbandingan antara posisi dan interest ya. Posisi dan kepentingan versus kepentingan. Oke. Kita membahas posisi dulu. Ya. Dalam sebuah negosiasi banyak orang yang salah paham nih tentang memaknai kedua hal ini. Biasanya terutama ketika kita menemukan proses negosiasi yang cukup dasar di pasar ya biasanya ya, itu banyak orang-orang yang lebih mengedepankan posisinya. Lalu apa sih posisi itu? Posisi itu adalah apa yang ingin kalian dapatkan, apa yang ingin kita dapatkan dari proses negosiasi tersebut.
Posisi itu biasanya menunjukkan hal atau sesuatu yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan untuk dapatkan. Oke, jadi biasanya berupa objek atau barang atau produk atau posisi yang bisa diukur dengan bisa dilihat, bisa dirasakan gitu ya, bisa ditaksir misalnya seperti harga seperti itu. Oke. Nah, mengapa kok posisi ini tidak tepat untuk dikedepankan ketika kita proses negosiasi? Karena biasanya mengedepankan posisi itu menutup kemungkinan untuk mendapatkan solusi yang lebih beragam. Karena kita sudah punya taksiran barang tertentu, produk tertentu yang kita inginkan, posisi tertentu yang kita inginkan. Sehingga kita menutup pintu untuk kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita dapatkan dari proses negosiasi. Contohnya, Anda ingin ganti handphone. Oke, handphone Anda sudah tetapkan mereknya apa, spesifikasinya apa, harganya berapa. Maka jika itu yang Anda utamakan dalam proses negosiasi, Anda akan menutup mata, cenderung menutup mata, menutup telinga untuk tipe, merek, harga handphone yang lain. Oke, karena Anda mengedepankan apa yang sudah Anda target untuk Anda dapatkan. Nah, lalu apa sih yang perlu diutamakan nih dibandingkan posisi, yaitu kepentingan. Ya, apa itu kepentingan? Kepentingan itu adalah alasan mengapa Anda menginginkan objek atau posisi tertentu tersebut. Tadi contohnya handphone, yaitu alasan mengapa Anda menginginkan handphone tersebut. Oke. Interest atau kepentingan itu mendasari alasan Anda, nilai-nilai yang Anda anut, motivasi Anda, kebutuhan Anda, kepentingan Anda, atau bahkan kekhawatiran Anda yang perlu Anda selesaikan melalui proses negosiasi. Oke. Jadi, interest atau kepentingan juga bisa menjelaskan mengapa mereka mengambil keputusan atau menetapkan posisi tertentu dalam dia berdiri atau memilih. Ya. Jadi, mengapa lebih penting untuk mengedepankan interest? Itu karena melalui interest kita bisa membuka lebih banyak peluang untuk penyelesaian masalah. Oke, saya akan jelaskan lebih mendetail tentang position dan interest dalam bagian selanjutnya yang membahas tentang prinsip-prinsip negosiasi. Namun yang penting untuk dipahami dulu adalah interest ini merupakan alasan kita membutuhkan diadakannya proses negosiasi. Jadi bukan apa yang kita inginkan untuk didapatkan di proses negosiasi. Itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Seperti yang dipahami, dalam proses negosiasi biasanya kita membawa permasalahan yang mana di dalamnya kita ingin mendapatkan suatu penyelesaian. Permasalahan itu didiskusikan menggunakan cara mengungkap interest kita atau kepentingan kita ke pihak yang menjadi lawan atau partner negosiasi kita, dan masing-masing akhirnya saling bertukar kepentingan seperti itu. Nah, kita bisa lanjutkan penjelasannya ke elemen yang kedua setelahnya, yaitu options. Jadi tadi kita sudah bahas nih, interest tentang kepentingan kita, kepentingan yang kita harus selesaikan, kekhawatiran yang kita harus selesaikan, permasalahan yang kita harus selesaikan melalui proses negosiasi. Nah, untuk menyelesaikannya tentu kita sudah siap dulu tentang rencana-rencana kita, ya, apa yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan atau kekhawatiran tersebut, apa yang bisa memenuhi kepentingan tersebut. Maka dari itu berikutnya elemen yang perlu diperhatikan adalah yang kedua, options atau pilihan solusi. Options atau pilihan solusi merupakan hal-hal yang diupayakan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Oke. Opsi bisa disiapkan oleh masing-masing individu yang terlibat sebelum memulai proses negosiasi. Jadi kita sebelum masuk ke ruangan negosiasi atau bertemu dengan pihak lain yang bernegosiasi dengan kita sudah punya ancang-ancang dulu nih, persiapan pilihan-pilihan solusi apa yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan kepentingan yang nanti kita diskusikan bersama.
Tapi jangan salah, pentingnya kita mempersiapkan diri adalah untuk bisa berdiskusi dengan baik saat negosiasi dimulai. Maka options pun juga harusnya terbuka akan berbagai masukan dan saran sehingga dalam proses diskusinya bisa dikembangkan. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke ruangan negosiasi, kita bertemu dengan partner negosiasi kita akan mendengar concern, interest dari pihak yang bernegosiasi dengan kita tersebut sehingga kita perlu ya mendiskusikan opsi mana yang tepat untuk dijadikan pilihan solusi yang menghasilkan kesepakatan yang memenangkan ke semua pihak atau disebut juga sebagai win-win solution. Jadi penting perhatikan yang elemen kedua yaitu options atau pilihan solusi yang bisa memenuhi kepentingan yang didiskusikan dalam negosiasi. Nah, dalam menentukan solusi-solusi atau pilihan-pilihan solusi, tentunya kita mempertimbangkan juga beberapa hal lain agar tidak mengawang-awang tidak jelas seperti itu ya. Kita tadi kan sebelum masuk ke ruangan negosiasi disarankan untuk persiapan dulu. Nah, salah satu persiapannya adalah kita mengidentifikasi adakah standar-standar yang perlu kita perhatikan untuk menentukan opsi apa yang tepat untuk kita usulkan nanti ketika kita bernegosiasi. Maka dari itu, elemen berikutnya yang perlu kita perhatikan atau kita pahami adalah standards. Apa sih yang dimaksud dengan standards? Standards adalah ukuran eksternal yang objektif yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa sebuah kesepakatan yang dihasilkan itu bisa dinilai adil bagi setiap pihak yang terkena imbas dari keputusan tersebut. Standar bisa berupa panduan formal seperti misalnya harga pasar, ya, atau peraturan-peraturan tertentu, regulasi tertentu yang ada di sekitar terkait dengan pemerintah atau daerah. Atau juga bisa kebiasaan yang biasa ditemukan dan bisa dibuktikan ada praktiknya di lingkungan sekitar kita. Tujuan menetapkan standar lagi-lagi adalah untuk memastikan proses berjalannya negosiasi itu berjalan secara fair atau adil bagi setiap pihak, termasuk dalam akhirnya memutuskan membuat kesepakatan yang disetujui bersama. Nah, dalam negosiasi ada kalanya nih, proses negosiasi itu tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, alias pada akhirnya deadlock gitu ya, istilah lainnya, atau kita tidak mendapatkan kesepakatan yang disetujui atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali. Maka penting bagi seseorang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan perlindungan dengan mempersiapkan yang disebut sebagai alternatif. Elemen keempat. Apa sih yang dimaksud sebagai alternatif? Alternatif itu adalah suatu hal yang bisa Anda lakukan untuk tetap memenuhi interest Anda atau kepentingan Anda jika proses negosiasi tidak mencapai sebuah kesepakatan. Catatannya adalah, alternatif itu Anda harus perjuangkan sendiri. Anda harus cari sendiri di luar dari lingkup negosiasi yang Anda lakukan bersama partner negosiasi Anda. Yang menarik dari alternatif ini adalah pembahasan mengenai BATNA atau Best Alternative for a Negotiated Agreement. Khusus BATNA saya akan jelaskan di video yang terpisah, namun yang perlu diperhatikan adalah alternatif bisa melindungi Anda dari kesepakatan atau negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan yang memenuhi keinginan Anda atau kepentingan Anda.